Tama Renza buru-buru berkata, "Jika kamu memiliki informasi, tolong beritahu aku secepat mungkin." "Ya, tentu aku akan." Tama Renza memeriksa waktu dan berkata, "Paman, kamu bisa kembali ke sekolah, aku akan pergi juga." Erik Hartono menunjuk orang tua yang terbaring di tanah sambil menangis di kejauhan, dan berkata dengan simpati, "Bagaimana dengan orang tua ini?" Tama Renza berkata tanpa daya, "Aku tidak bisa menahannya. Dia tidak memiliki anak laki-laki dalam hidupnya. Aku tidak bisa mengubahnya. Biarkan dia mencerna masalah ini perlahan." Erik Hartono mendesah tak berdaya, dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kita harus tetap berhubungan hari ini. Tidak peduli siapa yang memiliki informasi, kami akan menukarnya secepat mungkin." "Tidak masalah." Melihat Erik Hartono menyeberang jalan, Tama Renza tidak bisa menahan nafas, dan bergumam sedih, "Menurutku kecelakaan Melba sudah dekat dan tidak banyak waktu tersisa untuknya. Tapi bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Aku tidak tahu di mana tepatnya dia. Aku tidak tahu bagaimana pergi ke Suriah. Ini adalah perang saudara di Suriah. Situasinya terlalu bergejolak. Tidak ada penerbangan langsung ke negara ini dari kota manapun di negara ini. Bahkan ada pesan di internet bahwa sistem penerbangan sipil Suriah telah lama dihentikan sepenuhnya. Mungkin aku harus terbang ke negara tetangga dulu, lalu mencari cara untuk memasuki negara itu melalui darat. Kalau begitu, waktu yang dihabiskan di jalan setidaknya 24 jam atau lebih. Jika ada bahaya, kali ini saya tidak punya waktu untuk bereaksi." Dalam perjalanan ke Shangri-La dengan taksi, Tama Renza masih mengkhawatirkan Melba. Untuk mencegah Melba mengalami kecelakaan dan tidak ada waktu untuk bergegas, Tama Renza bahkan ingin berangkat sekarang, tetapi situasi di Suriah begitu istimewa sehingga dia tidak tahu harus pergi kemana. Ketika dia berpikir bahwa Devano memiliki sumber daya yang kuat di semua aspek, Tama Renza siap menemukannya untuk mendapatkan ide. Kebetulan dia harus berdiskusi dengannya bagaimana menghadapi keluarga Sucipto selanjutnya. Setelah Tama Renza tiba di Shangri-La, dia langsung pergi ke kantor Devano. Saat ini, di Hotel Shangri-La, Zain Sucipto masih menunggu kesempatan untuk menjalin kontak dengan Ito Yuhiko. Namun, karena diam-diam menyelinap ke Shangri-La, selama ini ia tetap tinggal di kamar dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Istrinya Lina Hadid, putri tertua Ayu Sucipto, dan anak haramnya Raya Sucipto juga tinggal di hotel ini. Hanya saja dari ketiga pihak ini tidak ada yang tahu di antara satu sama lain. Dua lainnya berada di gedung yang sama. Tama Renza datang jauh-jauh ke kantor Devano. Begitu mereka bertemu, Devano buru-buru melaporkan kepadanya, "Tuan, kamu mengizinkan aku mengirim seseorang untuk mengawasi kedua pria itu. Orang-orangku mulai mengawasi mereka secara diam-diam. Biar ku beritahu kamu segera." Tama Renza mengangguk dan berkata dengan nada serius, "Kedua orang ini dikirim oleh keluarga Sucipto, dan aku pikir mereka cenderung mencari petunjuk untuk menemukanku, jadi kamu harus mengawasi mereka, dan juga mengawasi orang-orang yang baru-baru ini datang ke Jakarta." Begitu Devano mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Guru, kedua orang ini berani melawanmu. Jika kamu bertanya kepadaku, mari kita dapatkan mereka dulu dan bunuh mereka." Tama Renza melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Orang tua dan cucunya ini seharusnya adalah ahli Feng Shui, dan mereka masih memiliki integritas moral. Pertama, selamatkan hidup mereka dan lihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya." Devano buru-buru berkata, "Oke, Tuan, aku mengerti." Tama Renza mengangguk dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa kau tahu tentang situasi di Suriah?" "Suriah?" Ishak berkata dengan memalukan, "Tuan, mengapa kamu tiba-tiba peduli dengan tempat di mana burung tidak bisa pergi?" Tama Renza terkekeh dan berkata, "Aku akan pergi ke tempat di mana burung tidak membuang kotoran." "Apa?"
Devano berseru dan berseru, "Tuan, kamu tidak bercanda? Apakah kamu akan pergi ke Suriah?" Tama Renza mengangguk, "Ya, dan mungkin lebih cepat lebih baik." Ini, Devano berpikir sejenak dan berkata, "Tempat itu sekarang sedang berperang, dan sistem penerbangan sipil tidak dapat dinavigasi. Apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak masalah, aku tetap menyarankanmu untuk tidak pergi." Tama Renza berkata tanpa daya, "Ada beberapa keadaan darurat yang tidak terduga. Aku harus pergi, dan waktu hampir habis. Tolong bantu aku untuk mencari tahu apakah ada rute yang lebih dapat diandalkan yang memungkinkan saya dalam waktu tercepat sepanjang jalan ke Damaskus." Ibu kota Suriah. Mendengar ini, Devano tidak lagi membujuk Tama Renza, tapi segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Setelah panggilan telepon, Devano berkata kepada Tama Renza, "Tuan, aku berkonsultasi dengan teman-temanku dan juga menanyakan tentang beberapa saluran luar negeri. Sekarang jika kamu ingin pergi ke Suriah, rute yang lebih umum adalah terbang ke Turki atau Irak dulu baru dari kedua negara ini masuk Suriah lewat darat." Setelah berbicara, Devano berkata lagi, "Tapi yang lebih memalukan adalah bahwa Turki di utara Suriah dan Irak di timur Suriah, tetapi ibu kota Suriah, Damaskus, di barat daya Suriah." Artinya, apakah itu dari Irak atau Turki? Untuk mencapai Damaskus seseorang harus melewati ratusan kilometer daratan. Terlebih lagi, medan di Timur Tengah rumit dan transportasi sangat tidak nyaman. Butuh setidaknya 20 jam untuk perjalanan ini sendiri. Tama Renza mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, bagian barat Suriah harus berbatasan dengan Lebanon, dan ibu kota kedua negara sangat dekat. Jarak garis lurus bahkan tidak 100 km, jadi terbanglah ke Lebanon dulu." Apakah lebih mudah untuk memasuki Suriah dari Lebanon? Devano mengangguk dan berkata, "Tuan, aku bertanya tentang ini sekarang. Secara teori, tentu saja, Lebanon lebih dekat ke Damaskus, tetapi jika penerbangan sipil terbang ke Lebanon dari negara itu, rutenya akan melewati Suriah. Sekarang pasukan pemerintah Suriah dan oposisi bertempur seperti buah pir busuk, dan kedua belah pihak memiliki senjata darat ke udara. Oleh karena itu, penerbangan sipil dari negara manapun tidak berani terbang ke wilayah udaranya dan menghindari wilayah udaranya. Menurut rute penerbangan sipil, setelah harus melewati Suriah, jarak penerbangan akan bertambah hampir 2000 km. Akibatnya, jet bisnis kami tidak akan bisa terbang dalam satu tarikan napas. Kita harus menemukan bandara persinggahan di tengah jalan untuk mengisi bahan bakar. Dalam hal ini, perlu untuk mengoordinasikan persinggahan dan bandara pemasok, dan kemudian lepas landas setelah pendaratan, pengisian bahan bakar, dan inspeksi rutin. Akan ada penundaan selama 1 atau 2 jam. Dan ketika kamu tiba di Lebanon, masih ada masalah besar. Karena terlalu dekat dengan Suriah, perbatasan ditutup sementara untuk menghindari tumpahan perang. Jika kamu ingin melakukan perjalanan dari Lebanon ke Suriah, kamu hanya dapat menyelinap melintasi perbatasan. Tama Renza mengangguk dan berkata dengan serius, "Bahkan jika kamu ingin menyelinap melintasi perbatasan, jarak lurus kurang dari 100 km akan menghemat banyak waktu." Devano buru-buru berkata, "Tuan, melintasi perbatasan bukanlah lelucon. Kedua negara itu dijaga ketat. Dalam periode yang luar biasa, jika seseorang secara ilegal melintasi perbatasan, salah satu pihak berhak untuk menembak secara langsung. Apalagi sekarang Suriah tidak hanya diperintah oleh pasukan pemerintah Suriah tapi juga pasukan oposisi. Situasinya terlalu rumit dan sulit untuk menembusnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.